Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil afiyah, bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya baru selesai mengedit buku, menerbitkan buku 361 halaman. Tema buku ini judulnya Standarisasi Sunnah dan Bid'ah Antara Salafi dan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun buku ini tidak sempurna, karena tidak ada yang sempurna, tetapi bisa menjadi pengantar dengan harapan bisa meredakan ketegangan yang selama ini terjadi. Ada jemaah yang bertanya, Ustadz, kenapa judulnya dibedakan antara Salafi, Wahabi dan Ahlussunnah wal Jamaah aswaja? Itu dibedakan karena Salafi agak sedikit berbeda dalam memahami sunnah dan bid'ah dengan Ahlussunnah secara umum. Kalau saya rangkum perbedaan itu, yang pertama, perbedaan itu terdapat dalam mendefinisikan sunnah itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan sunnah berpegang kepada definisi ulama hadis, di mana sunnah itu perkataan perbuatan takrir Nabi. Dan kalau dalam fikih ada definisi sunnah dalam arti mustahab, dari sisi hukumnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang di Salafi Wahabi, mereka selalu menarik sunnah bid'ah ini dalam wilayah akidah, sehingga mereka punya definisi sunnah yang berbeda. Misalnya di dalam buku Kun Salafiyan Alal Jaddah karya Abdul Salam bin Salim yang sering digunakan, mereka menyebut sunnah menurut ulama salaf itu definisinya adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah Rasul dan para sahabat beliau, baik berkaitan dengan akidah dan ibadah, dan kebalikannya disebut bid'ah. Jadi kalau kita lacak definisi ini, saya mencoba mencari ini beberapa kitab. Ini menurut saudara kita di Salafi, ini definisi ulama salaf. Tapi kalau kita lacak di kitab apa dan siapa salaf yang mengatakan definisi sunnah seperti ini, wallahu a'lam, saya tidak ketemu sampai sekarang. Cuma ada klaim dari mereka bahwasanya ini salaf yang mendefinisikan begini. Padahal sebenarnya kalau kita mau secara jujur, sunnah itu berbeda dengan Quran. Karena Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan sunnah itu lafaz maknanya dari Nabi SAW. Maka ketika didefinisikan segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah Rasul, ini kan jadi melebar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang kedua yang mencolok adalah ketika memahami ayat Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Umumnya saudara-saudara kita yang di Salafi Wahabi memahami agama Islam ini, syariat Allah itu sudah sempurna. Sempurna dipahami, sudah detail, sedetail-detailnya, dan tak boleh lagi ditambah dan dikurangi. Memang kalau kita baru belajar agama, boleh jadi seperti ini pemahamannya. Tapi kalau kita telusuri lebih detail, ulama-ulama syariah mengatakan seperti Wahbah Juheli, makna sempurna itu sebenarnya bukan begitu. Ya. Karena ada image, ada pemahaman syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini sempurna. Jadi seolah-olah syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, termasuk kepada Nabi Musa, Nabi Isa itu tidak sempurna. Lalu Wahbah Juheli mengatakan, oh enggak begitu. Syariat Allah itu tidak ada yang tidak sempurna.
Syariat Adam untuk Nabi Adam sempurna, syariat Allah untuk Nabi Musa, Nabi saya juga syariat yang sempurna. Tidak ada syariat Allah yang tidak sempurna. Hanya saja berlakunya syariat itu lokal untuk umatnya masing-masing. Nah, begitu memahaminya. Nah, jadi tidak ada syariat Allah yang tidak sempurna. Lalu yang dimaksud dengan sempurna apa? Wahbah Juhaili mengatakan sempurna di situ adalah pokok-pokok ajaran syariat Islam ini sudah meliputi semua hal-hal pokok yang dibutuhkan umat manusia, dan dia sudah berisi kaedah-kaedah pokok sehingga tidak menerima nasakh, tidak menerima perubahan, penghapusan lagi. Tak ada lagi nasakh. Pemahaman ini juga sama mirip dengan pemahaman Umar bin Khattab. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab tuh menangis sedih. Lalu Rasul bertanya, sahabat juga bertanya, "Ya Umar, kenapa kau menangis?" "Ya Rasulullah, kenapa aku tidak menangis? Selama ini Allah masih memperhatikan kita dan selalu menambah-menambah, yang memberikan peringatan, menambah-menambah petunjuk kepada kita. Sekarang sudah sempurna, maka Allah tidak akan tambah lagi." Nah, kalau begitu tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi nasakh, tidak ada lagi ayat-ayat yang dihapus hukumnya, seperti wasiat kepada ahli waris pertama-tama dibolehkan lalu dihapus, begitu yang disebut Imam Syafi'i dengan nasakh, dihapus hukumnya, tidak ada lagi. Maka Umar bin Khattab mengatakan, karena tidak ada tambahan lagi Rasul, sesuatu yang sudah sempurna, maka dia akan kembali ke awal lagi. Lalu Rasul mengatakan, benar, sodaqta ya Umar. Itulah yang membuat dia bersedih, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan nambah lagi petunjuk-petunjuk yang lain. Jadi sempurna di situ secara syariat bukan detail sedetil-detilnya, komplit sekomplit-komplitnya, lengkap selengkap-lengkapnya dengan detail sedetail mungkin, bukan begitu. Kalau lengkap selengkapnya sedetail mungkin, maka nanti tidak diperlukan ijtihad. Ya. Ijtihad udah tertutup kalau sudah lengkap. Ya. Maka bukan begitu memahaminya. Kalau tidak sudah lengkap, maka kita tidak boleh lagi menyuruh perempuan-perempuan lagi haji suntik menahan haid. Mana ada disuruh Nabi suntik menahan haid? Ini kan bahaya. Ya, kalau tidak disuntik menahan haid, begitu dia tawaf, tahu-tahu dia nifas atau dia haid, batal tawafnya, batal hajinya. Dia harus ulangi lagi 15 tahun berikutnya. Kan lebih bahaya. Tapi Nabi kan tidak ada menyuruh disuntik haid itu menahan haid, tidak ada. Itu artinya sempurna di situ pokok-pokok ajaran Islam. Nah, disinilah perbedaannya. Maka nanti berbeda memahami syariat ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbeda dalam memahami makna hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya Syafi'i yang memahami seluruh bid'ah di situ maksudnya sebahagian besar atau seluruh bid'ah yang buruk. Kullu bid'atin sayyi'atin dolalah. Seluruh bid'ah yang buruk sesat, dan seluruh yang sesat masuk neraka. Tapi saudara-saudara kita di Salafi, mereka memahami seluruh bid'ah tidak ada yang baik, semuanya sesat. Tapi mereka ternyata ulama-ulama besarnya tidak istiqomah dengan pendirian ini. Tiba-tiba Syekh Utsaimin, Shalih Fauzan, Syekh bin Baz nanti membagi bid'ah itu terbagi dua, ada menurut bahasa bid'ah itu baik, menurut istilah syara' itu sesat. Bid'ah itu terbagi dua, bid'ah duniawiyah itu baik, bid'ah syariah itu bid'ah agama jelek, sesat. Dibagi lagi. Jadi tidak istiqomah. Cuma pembagiannya berbeda dengan cara pembagian ulama Syafi'iyah. Tapi tetap mereka bagi bahwasanya bid'ah itu ada yang baik dengan istilah bid'ah duniawiyah, bid'ah adat. Yang uniknya lagi, kalau kata mereka bid'ah itu seluruhnya sesat dan sesat masuk neraka, berarti seluruh bid'ah kan haram. Tapi dalam prakteknya nanti mereka akan menyebut, Ibnu Taimiyah mengatakan ini bid'ah makruh, Asy-Syatibi mengatakan ini bid'ah makruh. Bid'ah makruh itu apa? Makruh itu tak disukai, tidak sesat, tidak haram. Loh, tadi katanya seluruh bid'ah sesat. Kenapa ada bid'ah yang makruh? Nah, disinilah ketidakistiqomahan mereka dalam berpikir. Kenapa? Karena kalau menurut saya analisis secara lebih mendalam, mereka ini kurang menguasai secara detail kaedah-kaedah fikih dan usul fikih.
kurang menguasai atau kurang memperhatikan. Karena yang ketiga perbedaannya, maka terjadilah nanti perbedaan dalam menggunakan kaidah usul fikih. Al-aslu fil ibadah at-tahrim, al-aslu fil ibadah at-tauqifi. Mereka berhenti di sini, asal ibadah tauqifi. Jadi kalau nggak disuruh Allah, nggak ada perintah, haram, sesat, masuk neraka. Padahal kaidah itu sempurnanya adalah al-aslu fil ibadah at-tauqifi atau al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullu dalil ala ibahatiha, sampai ada dalil yang membolehkannya atau sampai ada dalil yang memerintahkannya gitu. Jadi sampai ada dalil yang memerintahkannya atau membolehkannya ini tidak dibahas secara detail oleh mereka, sehingga mereka sering lupakan. Pokoknya asal berbeda dengan Nabi, sesat, haram. Sampai ada dalil yang memerintahkannya, membolehkannya, ini tidak dibahas. Sehingga terjadi nanti misalnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin dan ulama-ulama besarnya mengatakan ibadah madu itu tauqifi dari segi sifatnya, tempatnya, caranya. Iya, yang tauqifi itu sifat, tempat, caranya. Maksudnya dalam fikih kalau diurai lebih rinci, yang tauqifi itu adalah yang wajib-wajibnya. Misalnya tempat haji itu Mekah, Madinah, itu tauqifi. Kita tidak boleh haji di Monas di Indonesia. Kenapa? Itu tempatnya tauqifi. Kenapa? Karena tempatnya itu tempat wajib. Wukuf di Arafah, kita tidak boleh wukuf di Madinah. Kenapa? Tempat wukuf wajib itu Arafah. Tapi kalau sholat itu tempatnya tidak tauqifi di Masjid Nabawi. Ya, artinya apa? Tempat sholat itu kita tidak wajib di Masjid Nabawi. Kalau kita wajib tempat sholatnya di Masjid Nabawi, bagaimana kita tiap subuh, tiap hari ke Masjid Nabawi pulang balik? Yang di Indonesia, ini enggak. Inilah pemahaman mereka tidak rinci. Jadi yang dimaksud tauqifi di situ Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, bagi yang wajib-wajibnya. Karena di dalam ibadah itu ada tempat wajib. Itu yang enggak boleh dirubah, itu tauqifi. Ada waktu wajib, waktu sholat subuh itu ada waktunya yang wajib. Ya kalau subuh kita sekarang jam 8 malam tidak boleh karena waktunya tauqifi. Tapi kalau Bapak sholat subuh misalnya subuhnya jam 4.44, Bapak sholat subuh jam 5 boleh. Sholat subuh jam 5 kurang misalnya kurang jam 5.30 masih boleh karena belum syuruk. Boleh. Ya. Jadi tauqifi itu yang wajibnya begitu. Ini yang kurang dirinci sehingga nanti terjadi perbedaan. Maka nanti mereka memahami asal beda sesat. Tidak begitu sebenarnya, karena di dalam fikih usul fikih yang membuat kaidah usul fikih ini adalah ulama usul fikih, bukan ulama akidah. Tapi mereka tidak mau mengikuti kaidah itu yang dibangun ulama usul fikih secara rinci. Mereka pahami secara akidah menurut pemahaman mereka, sehingga nanti terjadi lagi perbedaan. Sehingga nanti dalam pemahaman salafi asal beda sesat. Padahal sebenarnya di dalam kaidah usul fikih juga tidak semua ibadah yang ditinggalkan Nabi, yang tidak dicontohkan Nabi itu haram. Apa contohnya? Sholat tarawih setiap malam itu tidak dicontohkan Nabi. Apakah dia haram? Tidak haram. Kenapa tidak haram? Ini panjang di sini analisisnya. Kenapa Umar berani membuat sholat tarawih tiap malam berjemaah 20 rakaat? Itu kan tak dicontohkan Nabi. Nabi hanya mencontohkan 1-2 malam. Maka dilihat hatta yadulu dalil ala ibahatiha imaratiha. Dilihat dalilnya. Kenapa Nabi meninggalkan sholat tarawih setiap malam? Karena Nabi sebenarnya pingin sholat tarawih tiap malam. Karena kata Nabi, Allah mewajibkan puasa dan aku mensunnahkan qiyamuhu, sholat tarawihnya tiap malam puasa, tiap malam Ramadan. Tapi kenapa Nabi tak melakukannya? Ternyata tunjukannya, qarinahnya, Nabi takut sholat tarawih nanti diwajibkan bagi umat Islam, sehingga memberatkan karena kewajiban sudah banyak. Maka Nabi memperhatikannya. Bukan Nabi tidak mau sholat tarawih setiap malam. Jadi tidak semua yang ditinggalkan Nabi itu haram, walaupun ibadah Ramadan. Sama dengan Nabi tidak merubah Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Kenapa? Karena takut mengganggu perasaan sahabat-sahabat yang baru keluar dari masa jahiliyah. Maka nanti Said bin Musayyab atau sahabat besar lainnya, mereka merubah itu Ka'bah itu.
Kalau tidak sahabat, kalau tidak umatku baru keluar dari kesyirikan, maka niscaya aku akan merenovasi Ka'bah, ku buat pintunya dua sebagaimana dibuatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Karena ada alasan syar'inya. Nah, disinilah nanti kelemahan kita lihat secara analisis lebih mendalam, sehingga nanti kita melihat Salafi Wahabi ini tidak terlalu rinci memahami kaidah-kaidah ibadah Ramadan. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga nanti terjadi dalam banyak ibadah madu, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan. Termasuk yang kita mau bahas malam ini adalah tentang zakat. Kalau mereka zakat itu tauqifi itu apa? Ya ditetapkan 2,5%, 2,5% selesai. Boleh nggak dilebihkan? Nggak boleh. Padahal sahabat itu kalau berimpak, ya sebenarnya sahabat itu kalau berimpak, Abu Bakar impak seluruh hartanya. Seluruhnya dikasihnya. Ya, ditanya, ya Abu Bakar, apa kau tinggalkan buat anak istrimu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab separuh hartanya diimpakkan jalan Allah, diwakafkannya. Utsman bin Affan 1/3, Ali 1/4. Nah, sebenarnya 2,5% itu adalah kewajiban minimal. Itulah yang disebut dengan zakat. Sebenarnya boleh nggak kita lebihkan? Banyak ulama yang membolehkan, termasuk Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, Maulana Zakaria ahli hadis Jemaah Tabligh. Dia mengatakan zakat fitrah itu lebihkan saja. Sahabat suka melebihkan zakat. Ya kalau misalnya minimalnya 2,5%, 2,5 kilogram, lebihkan 2,7, 3 kilo nggak masalah. Kalaupun berlebih, dia lebihnya itu menjadi sedekah. Dan kalau kita bersedekah di bulan Ramadan itu sama dengan zakat pahalanya, masyaallah muslimin. Maka jangan merasa rugi kalau melebihkan zakat kewajiban. Enggak apa-apa. Maka sahabat itu menurut sebagian ulama, mereka berzakatnya 10%. Rata-rata kebanyakan 10%. Kalau Abu Bakar seluruhnya. Kalau kita umat Islam lemah 2,5%. Itu adalah jumlah minimal, kata ulama, untuk mengeluarkan zakat. Pada hakikatnya zakat itu sebenarnya boleh dilebihkan. Tetapi bagi orang yang mungkin seperti Salafi, mereka tidak akan mau melebihkannya. Kenapa? Ya sudah begitulah. Padahal sebenarnya kalau kita pahami tidak masalah. Termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih pun saya coba secara detail. Kenapa Umar berani membuat sholat tarawih 20 rakaat? Kok berani-beranian? Sementara riwayat Aisyah, Sahih Bukhari Muslim mengatakan Nabi sholat tarawih dan witir tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah, baik di Ramadan, di luar Ramadan. Kenapa Umar berani 20? Itu harus dianalisis. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita analisis ringkasnya, sholat tarawih, sholat malam itu seperti kata Ibnu Taimiyah, itu tidak ada jumlah wajibnya. Kalau kita sholat tahajud 2 rakaat boleh, tarawih boleh, tapi kurang afdol saja. Ya, boleh segitu mampu kita. Nabi sholat tarawih sama witir, sholat malam sama witir, itu 11 rakaat. Tapi coba baca riwayatnya. Nabi sholat 11 rakaat itu ayat yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Berapa juz? 5 juz setengah. Kalau 1 juz itu setengah jam, kalikan 5 juz 2 jam setengah, tambah 15 menit. Jadi beliau sholat malam 2,45 jam, 45 menit, hampir 3 jam. Ya kenapa kalian tidak sholat 11 rakaat hampir 2,45 menit? Kenapa kalian malah sholat 11 rakaat tapi cuma setengah jam? Kan begitu kan? Ini kurang analisis namanya kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu masyarakat muslimin, maka sholat tarawih ini tidak ada jumlah wajibnya, sesuai kemampuan kita, karena dia bukan perintah wajib, dia perintah sunnah. Maka kalau dianalisis kenapa Umar berani menjadikannya 20? Nabi sholat tarawih 11 rakaat dengan witir karena ayatnya panjang-panjang. Di kalangan sahabat tak kuat panjang-panjang bacaan seperti Nabi, dipendekkanlah sedikit ayatnya, tetapi dapat jugalah sekitar 2 jam setengah, dapatlah 20 rakaat. Untuk ukuran sahabat 2 jam setengah sholat itu kira-kira 20 rakaat. Itulah dijihadkan Umar, maka dapat 20 rakaat. Nah di masa Imam Malik, Imam Madinah, yang sekarang di Masjid Nabawi masih ada mihrabnya kelihatan di samping mihrab Nabi, itu sholat tarawih 39 rakaat, bahkan dalam mihrab dikatakan 42 rakaat sholat tarawihnya, sama witir 39. Kenapa dia buat 39? Ya coba tes nanti di rumah, sesekali tes sholat 2 jam atau 2 jam setengah dengan 2 rakaat ringan, itu dapatnya nanti 40 rakaat lebih.
Nah, di ukuran tabi'in Imam Malik, ya dia mengukur sholat malam itu sekitar 2 jaman itu dapatnya 40 rakaat, maka dibuatlah sholat 39 rakaat atau 42 rakaat. Nah, jadi diambil waktunya, tapi baca ayatnya ringan-ringan, pendek-pendek, maka dapatnya 40 rakaat. Silakan dicoba. Saya berani mengatakan karena saya sudah mencoba. Ya 2 jam, 2 jam setengah itu sekitar 40-50 rakaat. Kalau pendek-pendek, ya kita bacanya ayatnya Qul-Huwallahu. Maka kalau kita sebenarnya mau jujur, ya kalau mau persis seperti Nabi, ya 11 rakaat silakan, tapi 2 jam setengah dong. Jangan setengah jam gitu loh. Kalau mau persis, ini kan kita mau enak-enaknya aja. Umat akhir zaman ini mau enaknya aja lemah. Udah dapat 11 rakaat yang paling diskon, dibuat pula paling pendek. Nah, kan? Kalau sahabat 2 jam setengah tapi 20 rakaat, 2 jam setengah. Imam Malik tabi'in 2 jam setengah. Itu Masjid Nabawi yang adakan itu, bukan kita. Masjid Nabawi masa tabi'in itu masalah lebih salak dari kita. Mereka 39 atau 42 rakaat. Nah, beginilah memahaminya. Jadi kenapa Umar bin Khattab berani berijtihad? Karena yang diijtihadkan itu wilayah furu, wilayah sunnah, bukan wilayah wajib. Karena tidak ada batasan rakaat sholat tarawih seperti kata Ibnu Taimiyah. Jadi tidak ada yang bidah di situ, tidak ada yang sesat. Ada kan orang mengatakan karena mungkin kurang mahir dalam usul fikih, dia katakan, oh kita kan disuruh mengikuti khulafaur rasyidin. Itu kan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah Umar bin Khattab. Maka kita disuruh mengikuti. Bahasa jawabannya adalah tidak ada kekhususan di syariat Islam. Mentang-mentang dia khulafaur rasyidin, boleh dia melakukan bidah sesat. Mentang-mentang dia khulafaur rasyidin, bidah sesat kalau dia lakukan jadi tidak sesat. Tidak ada begitu kaidah syariat. Ya, karena tidak sesatlah dia yakin itu tidak sesat, maka dia katakan hazihi nikmatul bid'ah. Ini bidah sebaik-baiknya senikmat-nikmat bid'ah. Karena dia yakin ini tidak bidah sesat, makanya dia yakinkan sahabat, dia yakin tidak sesat, maka dia lakukan. Analisisnya seperti itu. Begitulah memahaminya. Ini saya jelaskan. Maka nanti Bapak Ibu silakan berinfak, berzakat minimal 2,5%, termasuk zakat fitrah. Kalau Bapak Ibu lebihkan, kalaupun lebih dia dinilai Allah. Bulan Ramadan ini sedekah, tetapi setiap sedekah kita diangkat menjadi zakat pahalanya. 70 kali kita sholat isya setara dengan 1 kali kita sholat isya setara dengan 70 kali sholat isya, sholat fardu bulan Ramadan. 1 kali amalan sunnah kita lakukan rawatib itu diangkat menjadi wajib. Kalau kita bersedekah, zakat-zakat kita yang bolong ditutup oleh sedekah-sedekah sunnah kita di bulan Ramadan. Dan kalau kita berangkat umroh di bulan Ramadan, umroh kita itu disetarakan dengan haji. Inilah kemuliaan bulan Ramadan. Mari kita ambil sama-sama. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bagi yang mau begini nanti silakan hubungi pengurus masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan masukan bagi kita. Silakan memilih, pahami saja dalilnya, pilih mana yang paling kita yakini benar. Jangan saling serang dan jangan saling mengkutuk. Karena Nabi yang terakhir saya katakan, Nabi itu pernah berpesan, bacalah Quran selama hati kalian tidak berpecah belah. Kalau hati kalian berbeda, berpecah belah membaca Quran, hentikan baca Quran. Artinya apa? Kalau baca Quran itu membuat kita jadi pecah belah, usah baca Quran, kata Nabi. Untuk apa ayat Tuhan dijadikan pecah belah? Apalagi hadis, apalagi sunnah. Kalau gara-gara memahami sunnah kita pecah belah, nggak usah pahami. Diam, berhentikan memahami itu. Hentikan pertikaian. Itu ilmu yang dipesankan Nabi kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.